Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifa Halim dari kelas 44 1B 37 dengan NIM 44251325 Universitas Bina Sarana Informatika. Pada Rabu 22 Oktober 2025, Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh Anang Supriyatna selaku Kapus Penkum menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di Rawamangun, Jakarta Timur. Penggeledahan ini berdasarkan pada kecurigaan adanya manipulasi maupun korupsi pada ekspor crude palm oil (CPO) yang mengatasnamakan Palm Oil Mill Effluent (POME). Kasus penggeledahan ini dipublikasikan pertama kali oleh Tempo Media Group pada Rabu 22 Oktober 2025 pukul 11:24 waktu Indonesia Barat. Kecurigaan tumbuh karena pada data BPS tahun 2021 sampai 2022, nilai ekspor pada POME meningkat tajam tanpa adanya peningkatan produksi. POME sendiri adalah residu atau limbah cair hasil pengolahan kelapa sawit yang tidak dikenai bea keluar. Sedangkan CPO sendiri adalah produk utama dari pengolahan kelapa sawit yang tentu dikenai bea keluar yang cukup tinggi. Kejaksaan Agung menduga adanya manipulasi data pada dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) dari CPO ke POME yang tentu menyebabkan kerugian negara yang cukup besar. Oleh karena itu, pada hari penggeledahan tersebut, Kejaksaan Agung turut memeriksa saksi yang berjumlah kurang lebih 20 orang dan menggeledah rumah para pejabat yang terkait, baik di dalam maupun luar kota. Mengenai kasus ini, baik dari pihak Bea Cukai maupun Kejaksaan Agung enggan memberikan bukti-bukti lebih lanjut karena masih dalam tahap penyidikan. Berikutnya, berdasarkan kasus ini, saya mencapai beberapa solusi yang dibagi menjadi dua, yakni satu, jika Bea Cukai terbukti bersalah, maka harus adanya digitalisasi dan transparansi data ekspor agar setiap ada perubahan pada HS Code dan nilai ekspor tercatat otomatis tanpa bisa dimanipulasi. Kedua, lakukan audit berkala oleh lembaga eksternal serta sanksi tegas dan pidana terhadap oknum bersalah. Solusi kedua, jika Bea Cukai terbukti tidak bersalah, maka perbaikan sistem klasifikasi barang atau HS Code diperlukan, memperkuat data dengan Kementerian Perdagangan dan Industri Sawit. Kedua, edukasi publik dan transparansi media. Mempublikasikan hasil penyidikan secara terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman atau framing negatif terhadap institusi Bea Cukai. Berdasarkan kasus ini, saya bisa menyimpulkan bahwa teori komunikasi yang relevan adalah teori komunikasi massa, yaitu teori framing oleh Erving Goffman. Karena pemberitaan yang ada sampai hari ini, media selalu menonjolkan sisi korupsi pejabat, membentuk opini bahwa institusi Bea Cukai bermasalah dengan menggunakan pilihan kata terseret dan skandal. Sedangkan kasus ini masih dalam tahap penyidikan dan belum ada putusan pasti mengenai pihak mana yang bersalah. Berikutnya, berdasarkan kasus ini, saya mencapai beberapa solusi yang dibagi menjadi dua, yakni satu, jika Bea Cukai terbukti bersalah, maka harus adanya digitalisasi dan transparansi data ekspor agar setiap ada perubahan pada HS Code dan nilai ekspor tercatat otomatis tanpa bisa dimanipulasi. Kedua, lakukan audit berkala oleh lembaga eksternal serta sanksi tegas dan pidana terhadap oknum bersalah. Solusi kedua, jika Bea Cukai terbukti tidak bersalah, maka perbaikan sistem klasifikasi barang atau HS Code diperlukan, memperkuat data dengan Kementerian Perdagangan dan Industri Sawit.
Kedua, edukasi publik dan transparansi media. Mempublikasikan hasil penyidikan secara terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman atau framing negatif terhadap institusi bea cukai. Sekian penjabaran dari analisis saya mengenai kasus ini. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk menonton video ini, dan sampai jumpa.